Eh, pekan lalu sudah Ibu kasihkan materi tentang eliminasi Gauss. Sudah dibaca? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah sudah, alhamdulillah belum. Oh, sudah, Bang Boy. Nah, Alhamdulillah. Yang lain gimana? Sudah, Bu. Oke. belum, Bu. Nah, kenapa Norman belum nih? Wah. Oh, Eh, setelah dibaca, gimana? Sudah pahamkah? Atau ada yang mau ditanyakan? Gimana? Tes. Suara Ibu tidak terdengar kah? Halo. ada, Bu. Jelas benar, Bu. Oh, kalau ay. Nah, tuh eliminasi Gauss. Nah, sudah dibaca loh. Nah, habis membaca gimana? Sudah jelaskah? Sudah pahamkah? Atau bingungkah? Seperti itu. Hasil dari membacanya. Ada beberapa yang masih bingung, Bu. Oke. Yang lain? Nggih, Bu. Ada beberapa juga, Bu, yang belum menguasai, ya, belum paham tuh. Oke. Nah, tapi kira-kira sebenarnya eliminasi Gauss ini untuk apa sih? Tahu lah. Untuk memecahkan sistem-sistem persamaan linear, Bu. Ya, betul, Fitri. Untuk memecahkan sistem persamaan linear. Nah, salah satu caranya bisa dengan eliminasi Gauss. Sistem persamaan linear yang dipecahkan itu terbataskah? Harus berapa variabel atau berapa persamaan? Apakah ada batasan? Belum tahu. Nggih, Bu. Belum tahu. Oke. Apakah ada yang mau menjelaskan tentang eliminasi Gauss sebelum Ibu menjelaskan? Sampai mana aja, terserah aja. Misalnya sampai sedikit aja, lalu besok ada paham lagi, nanti Ibu lanjutkan. Adakah yang mau menjelaskan tentang apa yang dipahaminya? Ada yang mau? Ada yang berani? Tidak ada? Fitri, gimana Fitri? Mungkin lebih ini, Bu. Langsung dijelaskan yang ke contoh aja, Bu. Oh, langsung ke contoh aja. Berarti yang sebelum contoh sudah paham? Belum, Bang, tapi sedikit ya, Boy. Tapi masih perlu juga. Tapi Nah, dari yang lain silakan. maksud Ibu ada kayak yang mau menjelaskan ke kawan-kawannya sebelum Ibu menjelaskan seperti itu. Kada harus semuanya, ya siapa yang dipahami tentang eliminasi Gauss. Fitri mau mencoba kan menjelaskan sepemahaman Fitri?
Gimana? Atau Hari Juanda? Bisa? Jelaskan ya, Kak Bu. Menjelaskan. Menjelaskan apa yang dipahami dari eliminasi Gauss ini. Bisa share, ya Ibu bantu share screen lah, atau mau share screen sendiri kah? Mungkin yang lain aja, Bu. Oh, oke. Yang lain ada yang mau? Mayada? Apa? Kedengaran suara Mayada. Ada Bu. Halo? Iya, halo. Iya, kedengaran sudah. Ulun yang sifat-sifat. Kenapa? Contohnya, Ulun apa? ulun yang dari sifat-sifatnya itu Bu, yang 1 sampai 4 itu. Kalau misalkan paham Bu. Kurang jelas suara Mayada. Yang lain bisa mendengar jelas kah? Atau Ibu aja kah? Mohon dari Ibu, Bisa, Bu. tapi jelas, Bu. Belum pahamnya, Bu, yang belum sifat-sifatnya, Bu. Oh, iya. Dia empat sifatnya. Oh iya. Oke, udah Ibu yang menjelaskan lah. Kalau ya ada hendak menjelaskan kayak tenang. Oke, eliminasi Gauss ini untuk memecahkan Kebetulan sistem. suara Pin putus-putus Bu. Oh, Kayak putus-putus gitu juga. Bu. Sekarang masih putus-putus kah? Bentar lah. Itu tergantung jaringannya. Tadi sore Ibu jelas. Jelas bener, Bu. Jelas, Bu. Oh iya. Normal aja iya, gitu ya. bener. Oke. Nah, eliminasi Gauss ini untuk memecahkan sistem persamaan linear. Tidak terbatas berapa variabel, terus berapa persamaan. Nah, di sini ada istilah nih, bentuk eselon baris dan bentuk eselon baris tereduksi. Nah, di sini untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss ini, seperti yang sudah kita pelajari pekan lalu, berarti harus diubah dulu dari bentuk persamaan linearnya itu ke matriks. Itu dulu langkah pertamanya. Nah, setelah jadi ada matriks yang dihasilkan, baru diselesaikan dengan eliminasi Gauss. Atau kalau sudah baca sampai habis, ada lagi eliminasi Gauss-Jordan. Iyalah, ada yang sudah membaca sampai situ. Nah, itu beda tipis aja. Beda di akhirnya aja. Nah, di sini di contoh 3 yang sudah kita pelajari di pekan lalu itu, kan ada matriks yang seperti ini di akhirnya itu, yang dapatnya kemarin X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Itu loh yang kemarin. Nah, bentuk ini, bentuk matriks yang diperbesar ini, itu dinyatakan dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nah, syarat atau supaya berbentuk seperti ini, nah, matriks ini harus punya sifat-sifat, ada 4 sifat untuk dikatakan sebagai bentuk eselon baris tereduksi. Nah, yang pertama, jika baris tidak terdiri seluruhnya dari 0. Maksudnya itu dalam satu baris jangan sampai 0 berataan, ada angka yang tak nolnya. Nah, jika baris tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka bilangan tak nol pertama dari baris tersebut adalah 1. Nih, kalau di baris pertama ini bilangan tak nol pertamanya yang mana? Yang ini kan bilangan tak nol, berarti bilangan yang bukan 0 seperti itu. Nah, bilangan tak nol pertamanya adalah 1.
Jadi harus bilangan 1, bukan bilangan 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini dinamakan satu utama. Terus kalau bilangan tak nol, terus kalau satu utama di baris kedua yang mana? Yang ini. Ini satu utama di baris kedua. Terus ini adalah satu utama di baris ketiga. Nah, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka semua baris itu dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks. Jadi misalnya ada satu baris yang full angka 0 semua, itu ditempatkan di bawah. Tapi di matriks ini tidak ada. Terus, dalam sebarang 2 baris yang berurutan, yang seluruhnya tidak terdiri dari 0, maka satu utama baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan dari satu utama dalam baris yang lebih tinggi. Maksudnya gimana? Maksudnya nih, misalnya ada 2 baris yang berurutan. Ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, satu utama baris yang lebih rendah, berarti baris kedua yang lebih rendah kan, satu utama baris yang lebih rendah ini terdapat di sebelah kanan dari satu utama di baris yang lebih tinggi. Bisa dipahami lah. Satu utama di baris kedua itu kan di sebelah kanannya daripada satu utama yang baris pertama, seperti itu. Bisa dipahami. Yang sifat 3, sama lagi ini, misalnya ini satu utama baris ketiga itu kan ada di sebelah kanan dari satu utama baris kedua, seperti itu. Ada di kanannya. Tapi di kanannya ini tidak harus ini kolom 2 lalu harus kolom 3, tidak harus. Bisa jadi di sini kolom 2 nanti kolom 5, ya terserah, asal di sebelah kanan. Oke, nanti ke contoh mungkin akan lebih jelas lagi. Kita lanjutkan dulu. Nah, syarat terakhir, masing-masing kolom yang mengandung satu utama mempunyai 0 di tempat lain. Nah, ini lihat. Ini kan tadi satu utamanya nih, ini satu utama di baris 1, ini adalah satu utama di baris 2, ini adalah satu utama di baris 3. Nah, lalu kolom yang mengandung satu utama, yang punya satu utama, punya 0 di tempat lain. Nah, kita lihat di sini 0. Kan suatu kolom yang punya satu utama berarti selain angka bilangan 1 itu harus 0, seperti itu. Ini maksudnya. Nah, sebuah matriks yang punya sifat 1, 2, 3 aja, jika sifat yang terpenuhi hanya sifat 1, 2, 3, nah itu dinamakan dalam bentuk eselon baris. Tapi jika dipenuhi 1, 2, 3, 4, maka itu dalam bentuk eselon baris tereduksi. Jadi cuma beda di tereduksi atau yang tidak. Bisa dipahami kah untuk sifat ini dulu? Insya Allah bisa, Bu. Oke, kita lanjutkanlah. Selanjutnya, nah ini tadi contoh, ada contoh 4. Ini matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi. Adakah yang bisa menjelaskan kenapa contoh 4 yang ini, yang satu-satu dulu, yang ini kenapa dinamakan bentuk eselon baris tereduksi? Karena dia memenuhi sifat 1, 2, 3, 4 tadi. Iyalah. Nggih, Bu, memenuhi. Nah, coba kita cek satu-satu. Baris yang di sini ada satu utamanya. Ya kan? Satu utama. Terus satu utama yang di baris kedua itu ada terletak di sebelah kanan dari satu utama yang di baris pertama. Ya kan? Terus satu utama di baris ketiga itu terletak di sebelah kanan daripada satu utama di baris kedua. Terus masing-masing kolom yang punya satu utama ini ada 0 di tempat lain. Nih, ketika ada satu utama, maka atas dan bawahnya itu 0. Nah, jadi ini disebut matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nah, kalau yang contoh kedua, apakah juga dinamakan
bentuk asalan baris tereduksi? Jawabannya iya ya. Ya, Nggih, Bu. Nah, yang nomor 3, kenapa dia dinamakan dalam bentuk asalan baris tereduksi padahal di sini ada kolom yang angka 0 semua? Apakah boleh seperti ini? Boleh lah, ada masalah. Kan tidak ada di syarat kada boleh, kada delok. Nah, Nggih, Bu. kita lihat satu-satu syaratnya. Syarat pertama, kita lihat satu utama. Nah, di baris pertama ini yang mana yang menjadi satu utama? Satu utama tadi adalah bilangan tak 0 pertama di baris tersebut. Nah, satu yang inilah satu utamanya, iya loh. Nggih. Lalu di baris kedua satu utamanya yang mana? 1. Nah, Satu. di baris ketiga dan keempat apakah ada? Tidak ada. Ada, Bu. Nah, jadi oke, kita telah satu-satu sifat. Tadi ada 4 sifat. Sifat pertama, jika baris tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Nah, ini kan ada satu baris nih, baris pertama. Bilangan tak 0 pertamanya itu adalah angka 1 loh. Lain bilangan 2, lain 3, lain negatif 1, seperti itu. Jadi, bilangan tak 0 pertamanya itu adalah 1, seperti itu. Terpenuhi kan yang untuk baris pertama? Nggih, terpenuhi. Untuk baris kedua juga terpenuhi. Kan bilangan Nggih. kita lihat di baris kedua 0, 0, 0, 0, 1, 3. Nah, ternyata bilangan tak 0 pertamanya kan juga bilangan 1, bukan bilangan 3 atau yang lainnya. Lalu kalau di baris 3 dan 4 memang tidak ada bilangan tak 0-nya, jadi tidak bisa kita cari satu utamanya. Nah, lalu sifat yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka semua baris itu dikelompokkan bersama-sama di bawah. Nah, kita lihat ini, baris 3 dan baris 4, kan seluruhnya ini terdiri dari 0. Berarti dia dikelompokkan di bawah. Nah, makanya dia di baris 3 dan 4, bukan di baris pertama, bukan di baris kedua. Kenapa dia ditumbuhkan di bawah? Nah, jadi sifat yang nomor 2 terpenuhi. Lalu sifat yang nomor 3, nah, perhatikan ya, di sifat nomor 3 ini, kan satu utama baris yang lebih rendah itu ada di kanan dari satu utama di baris yang lebih tinggi. Nah, ini kan satu utama di baris nomor 2 ini kan ada di sini. Terus satu utama baris pertama itu ada di sini. Kan satu utama baris kedua ini terletak di sebelah kanan dari satu utama baris pertama. Bisa dipahami? Asal di sebelah kanan. Jadi kada harus, misalnya di sini kolom kedua harus di kolom ketiganya, kada harus. Kada haruslah bahigaan kolom, asal di sebelah kanan aja. Kalau ini kan tahalat sebutin kolom, yalah. Kada masalah tahalat sebutin kolom itu. Oke. Bisa dipahami? Nggih, bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. jadi kada masalah tahalat sebutin kolom, yang jelas satu utama baris yang lebih rendah itu ada di sebelah kanan dari satu utama baris yang lebih tinggi, seperti itu. Selanjutnya, masing-masing kolom yang mengandung satu utama mempunyai 0 di tempat lain. Nah, kalau kita lihat ini, kan satu utamanya ada 2 nih. Apakah di kolom itu angka 0 semua? Nah, di sini kan 0 semua. Terus yang ini juga 0 semua. Nah, jadi terpenuhi juga sifat yang keempat. Makanya ini, matriks ini dalam bentuk asalan baris tereduksi. Nah, terus kalau matriks 0 berukuran 2x2 ini, kenapa juga termasuk bentuk asalan baris tereduksi? Kayak karena memang memenuhi 4 syarat itu. Karena dia tidak punya satu utamanya, tidak usah dipermasalahkan yang sifat 1, sifat 3, sifat 4. Oke, nah selanjutnya yang bawah ini,
matriks dalam bentuk eselon baris. Oke, eselon baris saja lah, tidak ada kata tereduksinya di sini. Nah, kalau eselon baris aja tadi sifat nomor berapa yang harus dipenuhi? 1, 2, dan 3, Bu. Iya, 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita lihat, yang ini satu utamanya yang mana di baris pertama? Yang ini kan? Nah, ini Ini, satu Bu, itu. utamanya. Nah, kita lihat satu utama yang baris yang lebih rendah kan ada di sebelah kanan dari satu utama yang di baris yang lebih tinggi. Nah, terus syarat keempat itu tidak harus dipenuhi. Jadi kada harus atas, kan ini kan satu utama, kada harus yang atasnya ini angka 0. Seandainya di sini angka 0, terus di sini angka 0, maka dia akan menjadi eselon baris tereduksi, iyalah. Tapi karena kada usah yang tereduksi ya kada apa-apa. Sama halnya dengan ini. Yang contoh matriks kedua, satu utamanya kan ini dan ini. Terus kalau yang di contoh ketiga, satu utamanya ini dan ini. Terus nah, apa nih perbedaan antara eselon baris tereduksi dengan eselon baris saja? Dari contoh ini apa yang bisa kalian dapatkan perbedaannya? Bedanya tadi kan kalau eselon baris tereduksi harus memenuhi syarat 1, 2, 3, 4. Kalau yang eselon baris saja itu 1, 2, 3 aja. Nah, kalau dalam bentuk matriks kelihatannya di mana jadinya? Apa bedanya yang tereduksi dengan tidak tereduksi? Ya. Kalau utama Bisa diulang, Mayada? kalau itu tidak mau satu Jaringan tuh. Putus-putus. Yang lain ada yang mau menjawab? Atau ada yang mendengar suara Mayada tadi lalu mengemukakan kembali? Oke, yang lain nggak ada selain Mayada? Oke. Ada yang mau menjelaskan? Mayada, coba sekali lagi Bang bicara. kalau yang belum Atau video Mayada dimatikan kalau suaranya lebih baik. Nah, ya. Masih putus-putus. Gimana? Masih putus-putus juga. Oke, terima kasih Mayada sudah mencoba. Nah, di sini apa namanya? Bedanya kan tadi bedanya di syarat keempat. Jadi, ketika kita sudah punya satu utama, nah kalau yang tereduksi maka atas bawahnya harus 0 semuanya. Nah, kalau yang tidak, yang eselon baris saja, ini kan kalau di atasnya ini masih ada yang tidak 0 seperti itu. Itu bedanya lah. Nanti ke depannya akan terpakai lagi di menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang ditanyakan dulu kah? Sampai sini. Semakin bingung kah atau sudah paham?
Ini kita belum masuk ke pemecahan sistem persamaan linearnya lagi, baru pengenalan tentang eselon baris dan eselon baris tereduksi. Kita lanjutkan dulu kah? Ini Bu bisa lanjut Bu. Nah, di sini di contoh 5, misalkan bahwa matriks yang diperbesar untuk sistem persamaan linear telah direduksi oleh operasi baris menjadi bentuk eselon baris tereduksi seperti yang diberikan. Pecahkanlah sistem persamaan linear tersebut. Nah, kalau yang untuk soal A, ini mudah. Kan X1 sama dengan 5, X2 sama dengan negatif 2, X3 sama dengan 4. Berarti ini himpunan pemecahannya. Nah, kalau untuk yang matriks yang B ini, kita lihat di sini X1 tambah 4X4 sama dengan negatif 1, X2 tambah 2X4 sama dengan 6, X3 tambah 3X4 sama dengan 2. Nah, di sini karena X1, X2, dan X3 ini bersesuaian dengan satu utama dalam matriks yang diperbesar, maksudnya itu X1, X2, dan X3 ini kan adalah satu utamanya. Bentar. Ini X1, X2, dan X3 ini kan satu utamanya nih. Ini adalah satu utama. Nah, ini berarti karena dia di sini kedudukannya sebagai satu utama, maka dia sebagai peubah utama atau leading variable. Nah, jadi peubah utama berarti pemecahan masalahnya itu, pemecahan sistem persamaan linearnya itu dinyatakan dalam X1, X2, dan X3. Nah, jadi seperti ini, X1 sama dengan negatif 1 kurang negatif 4, ini terus X2 sama dengan 6 kurang 2X4, X3 sama dengan 2 kurang 3X4. Nah, tadi karena yang di matriksnya tadi itu sebagai satu utama, sehingga sistem pemecahan linearnya itu dinyatakan di peubah utamanya ini atau leading variables ini. Selanjutnya, nah seperti yang di pekan lalu, ketika kita sudah mendapatkan persamaan-persamaan ini, yang sudah lebih sederhana ini, nah X4 bisa kita tetapkan dengan sembarang nilai, misalnya T. Maka kita mempunyai tak terhingga banyaknya pemecahan. Himpunan pemecahan ini diberikan oleh rumus-rumus berikut. Ini X1 sama dengan negatif 1 kurang 4T, X2 sama dengan 6 kurang 2T, X3 sama dengan 2 kurang 3T, dan X4 sama dengan T. Ini maksudnya T-nya itu bisa dimasukkan. T-nya sama dengan 1, berarti X1-nya masukkan aja negatif 1 kurang 4 kali 1, berarti X1 sama dengan 5. Terus X2-nya berapa? Nah, itu ketika T-nya sama dengan 1, nanti ketika T-nya sama dengan 2, berapa X1, X2, X3-nya? Dan seterusnya. Jadi di sini ada tak terhingga banyaknya pemecahan. Kemarin masih ingat kan ada 3 tipe, ada yang tidak ada pemecahan, ada yang tepat 1 pemecahan, dan ada yang tak terhingga pemecahan. Masih ingat pelajaran yang telah lalu? Kalau yang garisnya sejajar itu tak ada pemecahan. Terus yang kalau berpotongan ada 1 pemecahan. Terus kalau garisnya berimpit itu tak terhingga banyaknya pemecahan. Nah, ini yang tak terhingga. Oke, selanjutnya. Oke, maaf. Tadi jaringan Ibu. Kita lanjutkan. Begitu juga untuk yang C. Itu tadi sama aja dengan yang B. Nah, kalau untuk yang matriks D ini, kalau kita lihat kan X1 sama dengan 0.
Terus X2 tambah X3 sama dengan 0. Terus 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan 1. Nah, ini kan tidak mungkin. Nih, tidak mungkin ada 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan 1. Tidak akan mungkin ada bilangan yang memenuhi X1, X2, X3-nya. Makanya yang untuk yang D tidak ada pemecahan untuk sistem persamaan tersebut. Oke, nah sekarang kita sudah lihat nih kalau sudah dapat matriks yang diperbesar dalam bentuk eselon baris tereduksi tadi gimana cara menyelesaikannya. Nah, sekarang kita belajar gimana cara memecahkan sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss. Dengan eliminasi Gauss itu maksudnya mengubah matriks itu ke bentuk eselon baris. Seperti itulah. Nah, langkahnya itu gimana? Langkahnya itu berarti yang harus memenuhi sifat tadi, sifat 1, 2, 3 tadi. Kalau misalnya mau eselon baris tereduksi, berarti harus sifat keempat juga terpenuhi. Nah, di sini yang pertama, misalnya ada persamaan linear. Kalau ini berapa variabel nih persamaan linearnya? Ada yang tahu lah. Di contoh ini ada berapa variabel? 5. 5. 5, Bu. Ada berapa persamaan? 5, Ibu. Ada berapa persamaan? 3, Bu. Berarti ini kan sistem persamaan linear yang terdiri dari 5 variabel dan 3 persamaan. Jadi sebenarnya ini tidak terbatas lah untuk eliminasi Gauss ini. Mau berapa variabel, berapa persamaan. Nah, lalu langkah pertama. Oke, ini kan kita mau ke bentuk eselon baris tereduksi, berarti harus memenuhi 4 sifat tadi. Sambil diingat-ingat lagi 4 sifat tadi. Nah, langkah pertama dulu, letakkan kolom paling kiri yang seluruhnya tidak terdiri dari 0. Maksudnya itu jangan sampai 0 berataan di sebelah kiri. Jangan sampai ada 0 seberataan di satu kolom yang ada di kolom paling kiri itu. Nah, ini kan sudah terpenuhi nih. Karena memang di kolom pertama ini memang bukan 000 isinya, maksudnya bukan yang 0 semuanya. Jadi ini terpenuhi kolom tak 0 paling kiri. Jadi sebenarnya langkah pertama ini tidak ada yang diubah apa-apalah. Tidak ngapa-ngapain di langkah pertama karena sudah kolom paling kirinya itu bukan kolom yang seluruhnya terdiri dari 0. Nah, lalu setelah ini tadi pertukarkan baris atas dengan baris lain jika perlu untuk membawa entry tak 0 ke atas kolom yang didapatkan dengan angka 1. Nah, di sini tujuannya itu adalah kita mau memunculkan satu utama itu. Kan kada bisa satu utama itu berasal dari angka 0. Harus berasal dari bilangan tak 0 kan. Nah, jadi ini nih menukarkan baris pertama dengan baris kedua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang di atas itu adalah entry yang tak 0. Kalau ini kan 0 yang paling atas, nah supaya yang paling atas itu jangan yang 0. Makanya ditukarkan nih baris pertama dengan baris kedua. Mau baris pertama dengan baris ketiga juga tidak masalah, bebas sebenarnya lah. Asalkan di yang atas itu yang entry tak 0. Bisa dipahami langkah kedua? Bisa, Bu. Lanjut ke langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini,
Jika entry yang sekarang di atas kolom yang didapat dalam langkah 1 adalah A, kalikanlah baris pertama tersebut dengan 1 per A untuk memperoleh satu utama. Nah, tadi kan kita sudah dapat ini. Tadi kan satu utama itu tadi di sifat pertama tadi kan, jika baris tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah harus bilangan 1. Nah, di sini kan di baris pertama ini, kan bilangan tak 0 pertamanya adalah 2. Iyalah. Nah, kayak apa caranya supaya 2 nih berubah jadi 1, supaya jadi 1 utama? Nah, caranya itu berarti kan baris pertama dikalikan dengan 1/2. Iyalah, kayak apa caranya 2 ini nah supaya jadi 1 utama? Berarti kan bilangan 2 ini harus jadi berubah jadi bilangan 1. Gimana cara mengubahnya? Dengan mengalihkan dengan 1/2. Setengah. Nah, kalau misalnya di sini 3 berarti dikalikannya dengan Setengah. 1/2. kalau misalnya bilangan di sini 3, bilangan di sini 3 misalnya. Berarti kan harus dikalikan berapa supaya jadi angka 1? 1/3. Iya, 1/3. Nah, di sini rumus umumnya, jika bilangannya itu adalah A, maka kalikanlah baris pertama dengan 1 per A. Jadi misalnya di sini 5, supaya jadi 1 kayak apa? Dikalikan 1/5. Pokoknya mau mendapatkan 1 utama tadi. Oke lah. Tapi jangan sebutin ini aja yang dikalikan 1/2. Ini coba kita lihat nih seluruhnya dikalikan 1/2. Ini 4 dikalikan 1/2 jadinya 2. Negatif 10 kalikan 1/2 jadinya negatif 5. Dan seterusnya sampai yang 14 inilah. Jadi jangan sebutin aja nih 2 dikalikan 1/2 jadi 1 sudah. Yang lainnya tetap salam. Ini kalau sebarisan, kalau ada satu yang dioperasikan berarti satu baris itu harus dioperasikan. Jangan lupa. Selanjutnya di langkah 4, tambahkan kelipatan yang sesuai dari baris atas pada baris-baris yang di bawah sehingga semua entry di bawah satu utama menjadi 0. Nah, tadi kita sudah dapat 1 utama nih, saya sebutin nih 1 utama nih. Kayak apa caranya supaya bilangan di bawah 1 utama nih, nah jadi angka 0 semuanya yang ini nih. Kayak apa caranya? Ini kan di bawah 1 utama jadi angka 0, gimana caranya? Nah, caranya kita lihat kalau di baris kedua kan sudah 0 nih. Jadi kan usah diapa-apain lagi lah baris keduanya. Tinggal baris ketiga aja lagi, ini kan 2. Kayak apa caranya supaya 2 itu jadi 0? Caranya negatif 2 kali baris pertama dari masa terdahulu ditambahkan pada baris ketiga. Nih, inilah caranya lah. Negatif 2 dikali baris pertama berarti negatif 2 kali 1, negatif 2 ditambahkan dengan 2 sama dengan 0. Nah, yang ini entry-entry sesudahnya ini menyesuaikan lah. Jadi sama dihitung juga berataan kayak yang sudah kita pelajari. Kalau sebuting dioperasikan berarti sebarisan dioperasikan. Sudah nih sampai ini sudah terpenuhi tadi ada satu. Kenapa? Sudah terpenuhi ada 1 utama, terus di bawah 1 utama itu sudah angka 0, bilangan 0. Lalu gimana lagi? Apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya sudah dapat seperti itu. Yang selanjutnya dilakukan adalah tutup baris atas matriks tersebut dan mulai lagi dengan angka 1 pada submatriks yang tersisa. Nah, jadi kan tadi ini sudah dapat nih baris pertama, tadi 1 utamanya, berarti yang baris pertama ini sudah jangan dihiraukan lagi, kada usah diapa-apain lagi. Kita fokus ke baris kedua dan ketiga aja lagi. Nah, ulangi lagi dari langkah 1. Tadi kan langkah 1 tadi mau mencari bilangan tak 0. Bentar. Nah, kita ulangi kan ini tadi sudah dicoret, harus diperhatikan lagi baris pertamanya.
Lalu di baris kedua, kita sekarang memperhatikan di baris kedua aja lagi. Mana nih kolom tak nol paling kiri dalam submatriks yang tersisa. Submatriks yang tersisa itu cuma tinggal baris 2 dan baris 3. Yang mana yang kolom tak nol paling kiri? Nah, yang ini. Terus, selanjutnya, tadi langkah kedua tadi, langkah selanjutnya tadi, kita lihat, ini kan bilangan pertamanya ini negatif 2 nih. Gimana supaya si negatif 2 ini jadi satu utama di baris kedua? Kayak apa caranya negatif 2 itu supaya jadi satu? Gitu kan tadi lo? Dibagi negatif 2. Bagi negatif 2. Iya, dibagi negatif 2 atau dikalikan negatif 1/2. Oke. Ini menyesuaikan lah yang selanjutnya nih, dikalikan 1/2 semuanya ini menyesuaikan. Jangan lupa. Nah, dapat dah nih lo satu utama. Apa tadi langkah selanjutnya kan sudah dapat satu utama kan berarti angka di bawah satu utama itu harus dinolkan, iyalah. Ya lo tadi itu langkah selanjutnya. Yang entry di bawah satu utama harus dinolkan. Kayak apa caranya supaya yang 5 nih nah. Supaya 5 Jadi 0. jadi 0. Nah, jadi ini perlu inilah kita harus tahu dulu apa yang mau dikerjakan. Oh, dapatkan satu utama. Habis dapat satu utama ngapain? Oh, jadikan angka di bawah satu utama atau 0. Nah, baru menyesuaikan. Kayak apa caranya supaya 5 ini berubah jadi 0? Oh, negatif 5 dikali baris pertama. Baris pertama inilah baris pertama submatriks. Berarti baris pertama submatriks berarti kan submatriksnya tadi tinggal baris kedua dan ketiga. Ini ketika kita mencoret ini, berarti ini kada dianggap lagi matriks yang di atas nih. Kan tadi kita sudah selesai dengan baris pertama lo, jadi kada usah dianggap. Bisa dianggap ada. Gimana, Ben? Nah, negatif 5 dikali baris pertama submatriks. Berarti baris pertama submatriks tuh yang ini. Ya baris kedua nih. Tambahkan ke baris kedua dari submatriks untuk mendapatkan 0 di bawah satu utama. Jadi ini menyesuaikan juga nih mengikuti operasinya yang di kanan-kanannya ini. Lanjut. Nah, dapat lo sudah kita lo satu utama di baris kedua. Dapat lo sudah. Yang angka di bawahnya tuh 0 juga sudah. Nah, coret pulang. Coret lagi yang baris kedua ini. Dicoret sudah beres nih kita. Jadi tinggal baris terakhir. Baris terakhir ini kolom tak nol paling kirinya yang ini, setengah. Nah, setelah dapat itu tadi, ingat ketika sudah dapat kolom tak nol paling kiri, langkah selanjutnya adalah jadikan si itu nah menjadi satu utama. Nah, coba kita lihat langkah selanjutnya. Si setengah itu menjadi satu utama. Nih. Si setengah. Ini kan, ini baris pertemuan keduanya tadi sudah dicoret lah, kada usah diperhitungkan, kada usah dihiraukan lagi nih, jangan memikirkan ini lagi. Nah, kayak apa supaya si setengah nih nah jadi satu utama. Nah, caranya dikalikan 2, iyalah setengah dikali 2 jadinya 1 loh. 1. Nah, jadi, semua entry matriks ini berada dalam bentuk eselon baris. Kenapa dalam bentuk eselon baris? Karena kita lihat ini tadi kan satu utamanya, terus satu utama. Ini masih dalam bentuk eselon baris, belum tereduksi. Karena kalau tereduksi berarti atas bawah harus 0. Ini kan atasnya masih ini, masih negatif 5 nih, masih ada yang kada 0 nih loh. Nah, ketika kita hendak membuat ini jadi eselon baris tereduksi, berarti harus ada langkah tambahan, langkah ke-6. Baris lagi. Nah, di langkah ke-6 ini, kayak apa caranya? Ayat ya? Kan ini tadi kan satu utama. Ini sudah dalam bentuk eselon baris.
supaya dia menjadi tereduksi, berarti kan atas bawah dari satu utama ini harus bilangan 0. Ini kan baru yang bawahnya aja nih yang 0, atasnya belum. Nah, kayak apa caranya supaya si yang 5 ini nah jadi angka 0, terus yang ini juga yang 6 lawan negatif 7/2 ini jadi angka 0. Nah, itu sebenarnya yang kita tuju loh. Nggih, Bu. Di sini, di satu utama ini, kita lihat satu utama. Nah, Ibu tandai dulu lah semuanya satu utamanya lah. Betul. Nah, langkah yang dilakukan pertama di sini mengubah yang 6 ini menjadi yang 7/2 ini, negatif 7/2 ini jadi 0. Gimana caranya supaya negatif 7/2 jadi 0? Berarti 7/2 dikalikan baris ketiga ditambahkan pada baris kedua. Terus yang selanjutnya lagi yang dilakukannya tuh yang kayak apa caranya supaya 6 itu jadi 0. Lalu yang terakhir yang negatif 5 ini jadi 0. Sebenarnya bebas nih, hendak menjadikan 0 yang mana duluan, hendak yang negatif 5 kah dijadikan 0 dulu, baru 6, baru 7/2. Bebas. Jadi sebenarnya di langkah-langkah ketika mereduksi, ketika menjadikan dalam bentuk hasil baris tereduksi, itu langkah-langkahnya kada harus sama. Kalau ini kan mau yang min 7/2-nya dulu dijadikan 0, lalu yang 6-nya dijadikan 0, lalu yang negatif 5-nya bisa jadi sebenarnya kada sama langkahnya, tapi hasil akhirnya tetap sama seperti itu. Bisa dipahami. Nah, lanjut. Nah, matriks terakhir ini sudah dalam bentuk eselon baris tereduksi karena atas bawah dari satu utamanya itu sudah entry-nya 0 semua. Nah, kalau yang sampai sini, sampai eselon baris tereduksi, itu dinamakan eliminasi Gauss-Jordan. Tapi kalau misalnya yang masih di atas tadi, yang belum tereduksi, itu dinamakan eliminasi Gauss aja. Nah, ketika sudah dapat seperti ini, pemecahannya kan ini X1 tambah X2 tambah X4 sama dengan 7. X3 sama dengan 1, X1 sama dengan X5 sama dengan 2. 2. Pemecahan himpunan pemecahan masalahnya. Pemecahan sistem persamaan linearnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Gimana bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kita ini sampai jam berapa lah? Sampai 15.10 kah? Normal. Akal ini din. Ada yang mau ditanyakan kah dulu? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan kan sampai sini? Ibu, izin Iya. bertanya. Silakan. Di langkah 1 itu kan kolom pertama tidak boleh 0 semua. Misalnya 0 semua itu bagaimana, Bu, cara merubahnya? Supaya tidak 0. Angka 1. Di kolom apa tadi ulangi? Di langkah pertama. Di langkah pertama yang kolom pertama itu kan tidak boleh
angkanya itu 0 semua. Misalnya 0 semua itu cara mengubahnya bagaimana, Bu? Oh, misalnya 0 semua, cara mengubahnya gimana? Tinggi. Oh iya, berarti ketika 0 semua, berarti satu utamanya itu tidak berada di kolom pertama. Berarti satu utamanya di kolom di sebelah kanannya. Bisa di kolom kedua, ketiga, dan seterusnya. Gimana? Jadi Tinggi, Bu. Tinggi. tidak perlu dirubah si entry-nya itu, berarti satu utamanya aja yang ada di kolom pertama, berarti di kolom kedua atau di kolom ketiga, seperti itu. Tinggi, Bu. Makasih, Bu. Gitu. Ya. Nah, Ulangan kan? Ulangan. selanjutnya Sampai gimana? contoh 6. Contoh 6 itu sama aja dengan contoh 5, menjelaskan tentang eliminasi Gauss-Jordan. Ada yang mau membantu Ibu menjelaskan kah? Contoh 6 sambil jalan aja. Seperti Ibu menjelaskan contoh 5 tadi. Ada yang mau membantu Ibu menjelaskan contoh 6? Yang Jordan itu? Contoh 6. Langkah 6 ya? Ada yang mau menjelaskan contoh 6? Ya, tuh sejarah contoh. Ya. Ini. Ya. Paham lah. Reson kan? Nah ini kan? Ya, makanya Gauss Jordan. Gimana? Ada? Tidak ada? Mayada kah? Ulangi Pang lagi. Kededa mendengar suara Mayada, Ibu. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Fitri lawan Norman ini parah ke rumahnya. Lumayan, Bu. Lumayan apa nih? Lumayan parah ke lumayan jauh. Lumayan, Paman. Bahalat sungai buah. Bahalat sungai itu kayak apa maksudnya? Menyeberang sungai kah? Berkunjung? Iya. Tuh. Ada yang mau menjelaskan contoh 6? Norman kan anak menjelaskan. Atau Fitri? Gimana silakan. Siapa tadi KN MIPA-nya Norman? Yuk, ungkapan. Oke. Yang lain ada yang mau menjelaskan contoh 6? Sambil pelan-pelan aja, ini ngapain dulu? Kayak itu. Nah. Kenapa jadi merubah ini? Seperti itu. Ada yang mau membantu Ibu menjelaskan? Contoh 6. Oke, Ibu aja berarti lah. Nah, di contoh 6 ini ada persamaan, sistem persamaan linear. Ada berapa variabel? 6. 5. 6. 6. 6. Ada berapa persamaan? 3. 3, Bu. 4. 4. 4. Nah, sistem persamaan ini
Kita ubah ke matriks yang diperbesar menjadi ini. Bisa kan sudah mengubah dari sistem persamaan menjadi matriks? Udah bisa ya? Iya, Bu. Lanjut. Oke. Kenapa nih? Apa nih? Ngapain dia dari matriks yang atas yang ke bawah ini ngapain? Apa sih tujuannya? Apa yang berubah dulu? Apa yang berubah dari matriks pertama yang ini dengan matriks yang di bawahnya ini? Apa yang berubah dulu? Apa yang berubah? Angka, Bu. Angka yang mana? Kedua jadi 0. Baris Di keduanya. bawah satu utama angka 0. Nah, jadi Kolom pertama. Kolom Oke. pertama kolom pertama sajakah yang berubah? Kolom yang di bawah lainnya? satu utama jadi 0. Yang kolom lainnya juga berubah atau tidak? Entry-entry di kolom lainnya? Oke, tadi